Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran Ibu Adi Yulianti MPDI, dan yang kami hormati teman-teman rekan-rekan kelas 5A PAI 5A reguler. Insyaallah kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait media pembelajaran berbasis e-learning. Bagian pertama yaitu pengertian e-learning. E-learning artinya sistem pembelajaran elektronik. Metode ini memanfaatkan teknologi informasi untuk membuat hingga mendistribusikan materi pembelajaran ke penggunanya. Ada beberapa jenis e-learning. Jenis e-learning juga beragam, yaitu yang pertama synchronous e-learning, artinya pembelajaran online secara real time. Misalnya webinar, kemudian kelas virtual, video conference, dan lain-lain. Yang kedua ada asynchronous e-learning, pembelajaran online yang bebas dilakukan kapan saja karena tidak mengharuskan mentor dan murid online bersama. Contohnya video pembelajaran, learning management system atau LMS, dan lain-lain. Pembelajaran e-learning tentunya membawa banyak manfaat. Lebih lanjutnya, mari kita lihat atau saya sampaikan beberapa manfaat terkait e-learning. Yang pertama ada media pembelajaran variatif. Dengan e-learning, sebagai mentor Anda bisa mengubah materi belajar ke berbagai format media. Misalkan video, teks, PDF, hingga game, ataupun simulasi interaktif. Jadi penyampaian materi lebih maksimal karena tinggal Anda sesuaikan dengan kebutuhan tutorial Excel. Misalnya bisa kita contohkan lewat video. Bagi murid, beragamnya media pembelajaran tentu bermanfaat. Selain tidak bikin jenuh, materi jadi lebih mudah dipahami. Karena teknologi membuat materi lebih interaktif, real, dan visualisasinya menarik. Yang kedua, manfaat dari e-learning yaitu otomatisasi proses administrasi. Manfaat e-learning berikutnya adalah otomatisasi proses administrasi. Artinya seluruh proses yang tadinya manual bisa dikerjakan oleh sistem. Mulai dari membagikan modul, mengumpulkan tugas, membagikan nilai, hingga mengadakan ujian. Kuncinya ada pada platform pembuatan e-learning pilihan kita. Jelas, setiap platform pembuatan e-learning menawarkan berbagai fitur-fitur khusus, misalnya assessment tools, penjadwalan otomatis scoring, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, manfaat dari e-learning yaitu bisa mengakses materi di mana saja dan kapanpun. Tidak harus di sekolah atau kantor. E-learning memungkinkan Anda mengakses materi di mana saja dan kapan saja. Asal tersambung dan internet, Anda bisa mendownload ataupun mempelajari materi. Alasannya, sistem ini memanfaatkan cloud computing untuk menyimpan materi dan terhubung dengan internet. Jadi kalau dokumen materi terhapus, pengguna tinggal download ulang saja selama cloud tersebut masih menyimpannya. Yang keempat, lebih fleksibel. Meski mentor dan murid tidak bertemu langsung, pembelajaran e-learning tetap bisa dilakukan. Saat tidak bisa hadir, kelas tetap ada dokumentasinya. Dengan direkam misalnya sehingga siswa tidak ketinggalan materi. Nah, kalau kita memilih model asynchronous learning yang kedua, tadi yang telah saya paparkan, proses pembelajaran malah lebih bisa bebas lagi. Sebab model ini bersifat pause and resume. Jadi, proses belajar bisa dihentikan dan dilanjutkan sesuai kebutuhan siswanya. Tentu, ini memudahkan siswa untuk mengatur ritme belajar sehingga benar-benar belajar ketika sudah siap. Kemudian yang kelima, yaitu hemat biaya operasional. Bagi penyelenggara pembelajaran e-learning, biaya operasional bisa lebih hemat. Pengeluaran untuk kelas fisik, perawatan infrastruktur,
transportasi dan sebagainya tidak sebanyak saat offline. Serunya lagi, Anda yang tertarik mengembangkan dunia pendidikan, jadi tidak perlu menyediakan bangunan fisik terlebih dahulu untuk membuka kursus. Mungkin cukup sekian hal yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh saudara Kang Ade Abdul Razak. Ada materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan e-learning. Seperti halnya metode pembelajaran yang lain, pembelajaran dengan e-learning ini juga dapat memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan e-learning. E-learning yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi lebih menarik dan dapat memfasilitasi cara belajar peserta didik dengan gaya yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, kebutuhan pengalaman tiap peserta didik dapat diakomodir melalui e-learning karena setiap siswa dapat mengakses sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang ketiga, e-learning dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih memotivasi. Lalu e-learning memungkinkan proses pembelajaran yang irasional. Yang kelima, e-learning mendukung untuk lebih aktif dalam pembelajaran siswa. Lalu kegiatan diskusi dapat dilakukan kapan saja melalui portal atau forum di internet antara pengajar dan peserta didik. Dan yang terakhir, bahan pembelajaran yang terstruktur dan terjadwal dengan baik melalui internet serta dapat diakses kapanpun jika itu diperlukan. Lalu ada kekurangan e-learning. Yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik atau bahkan antar peserta didik. Hal ini bisa memperlambat terbentuknya nilai dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedua, memperhatikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, proses pembelajaran yang cenderung ke arah pelatihan dan bukan pada pendidikan. Yang keempat, siswa tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi, cenderung lebih mudah mengalami kegagalan. Dan yang terakhir, kekurangan e-learning itu tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Lalu ada aplikasi LMS terbaik. Yang pertama, Sevima Edlink, yang kedua Moodle, yang ketiga Google Classroom, yang keempat Edmodo, dan yang terakhir ada Schoology. Lalu karakteristik e-learning antara lain adalah memanfaatkan jasa teknologi elektronik, guru dan siswa, peserta didik, dan sesama peserta didik atau guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah tanpa dibatasi oleh hal-hal yang bersifat protokoler. Lalu memanfaatkan keunggulan komputer atau digital media dan komputer network. Ada yang selanjutnya yaitu menggunakan bahan ajar bersifat mandiri atau disebut juga dengan self-learning materials. Disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan peserta didik kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. Dan yang terakhir, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh saudara Haris Atar. Oke, selanjutnya itu saya akan mencontohkan tentang salah satu contoh untuk pembelajaran e-learning, dan kami mengambil tentang pembelajaran e-learning itu tentang Google Classroom. Di sini akan saya contohkan beberapa hal yang memang mungkin perlu kita ketahui lah. Nah, untuk pertama, yang pastinya kita harus mempunyai dulu Google Classroom.
Setelah itu, setelah kita mempunyainya, kita nanti sebagai pengajarnya kita membuat kelasnya. Pertama kita klik tambah di ujung bawah kanan, terus pilih buat kelas. Setelah buat kelas, kita yang pertama itu ada perlu hal yang untuk diisi. Yang pertama ini ada nama kelas. Nah, kita memasukkan nama kelasnya, misalnya apa, kelas 10 atau kelas 11, atau misalnya kita PAI ya, PAI, buat PAI. Setelah itu ada isi bagian. Untuk bagian tersendiri ini bisa berisi tentang deskripsi kelas yang memang diperlukan, seperti jadwal kelas, hari jadwalnya, jam jadwalnya, seperti itu. Sebenarnya tidak diisi juga tidak apa-apa untuk bagian, untuk hal bagian ini, kolom bagian. Terus untuk ruangan, nah untuk ruangan juga misalnya kita di ruangan berapa, untuk misalnya kita akan mengisi ruangan 2 atau ruangan berapa ya, isi saja sesuai dengan ruangannya. Terus setelah itu ada kolom mata pelajaran. Nah untuk mata pelajarannya ini bisa diisi dengan sesuai dengan mata pelajarannya. Setelah semuanya diisi, kita pilih buat nah setelah ada kelas yang kita buat, kita di sini bisa saja memasukkan informasi yang kita perlukan. Misalnya kita akan memberikan sebuah informasi kepada anak-anak, ada peserta didik ya. Yang pertama, untuk sebuah informasi kita pilih bagian ini, terus nah ini bagian ke kelas. Apa hal dalam kolom bagian ke kelas ini, hal yang ingin dibagikannya, misalnya apa ya, jam perkuliahan atau pembelajaran. Juga di sini kita bisa menampilkan file jika memang dibutuhkan. Juga, nah pada pembagian informasi ini kita juga bisa menjadwalkannya. Misalnya kita jadwalkan juga jamnya ya. Tinggal simpan dan kita disimpan. Nanti itu akan terposting pada jamnya, atau juga jika memang tidak perlu diinginkan jamnya, tidak usah memakainya sih. Terus setelah itu, jika kita memang ada hal atau tugas yang memang diperlukan kepada peserta didik, kita bisa membuatnya juga di dalam classroom ini. Setelah ini, di sini kan bagian bawah ini ada forum, tugas kelas, dan anggota. Kita pilih tugas kelas, terus klik tambah. Setelah klik tambah, kita pilih tugas apa atau hal apa yang ingin ditugaskan. Tugas, judul tugasnya apa, misalnya judulnya pembelajaran nih ya. Terus kita juga bebas bisa juga memasukkan deskripsi atau hal memang diperlukannya, dan juga bisa menampilkan hal yang file-file yang memang dibutuhkan. Di sini ada kolom poin. Nah, jika memang tugaskan itunya sudah tersampaikan, jika nantinya di peserta didik itu akan muncul 100 poin. Jika tidak ada penilaian, ya tidak akan ada penilaian atau poinnya. Juga ada batas waktunya untuk bisa pengumpulan tugas ini. Misalnya kita pilih 17 November dengan
jam 23.59. Simpan. Terus ada bagian topik. Untuk topik sendiri ini bisa diisi tentang topik apa yang sedang dibahas ya. Jika sudah semuanya, tinggal pilih tugaskan saja. Nah, nanti hal ini akan muncul di kolom siswa. Nah, di dalam ini nanti kita bisa melihat siapa saja yang sudah mengumpulkan dan belum mengumpulkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.